Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas Islam dan Dinamika Politik Pol 52 Universitas Bakri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai proses penyebaran dan adaptasi Islam di Eropa dalam lingkup sosial budaya, politik, dan ekonomi. Selanjutnya silakan menonton. Proses penyebaran dan adaptasi Islam di Eropa dalam lingkup sosial budaya, politik, dan ekonomi. Kehadiran Islam di Eropa bukanlah sebuah hal baru. Dilihat dari sejarahnya, Islam hadir di Eropa pada tahun 711 ketika orang-orang Muslim berhasil menaklukkan sebagian besar Mediterania Utara dan mendirikan khilafah di semenanjung Iberia selama 7 abad hingga jatuhnya emirat terakhir di Granada, Spanyol pada tahun 1492 yang menandakan berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Pada saat ini, populasi Muslim di Eropa tengah berkembang. Sekitar 5% dari total penduduk Eropa merupakan orang-orang Islam. Hal ini dikarenakan negara-negara Eropa menjadi tujuan untuk orang-orang Timur Tengah yang negaranya dilanda perang, untuk mengungsi seperti dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Secara keseluruhan, 86% dari para pengungsi ini merupakan Muslim. Ada dua kelompok utama para pengungsi, yaitu pencari suaka dan migran ekonomi. Proses penyebaran Islam di Eropa. Secara historis, proses penyebaran Islam di Eropa telah dimulai dari sejak berabad-abad yang lalu. Islam masuk ke Eropa melalui beberapa kesempatan oleh orang-orang Arab pada masa Umayyah. Diawali oleh penaklukan negara Andalusia yang sekarang bernama Spanyol di semenanjung Iberia, kemudian melalui Sisilia, serta penguasaan wilayah Balkan oleh kekhalifahan Utsmaniyah. Islam semakin banyak berpengaruh di Eropa ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed II pada tahun 1453 pada masa Kekaisaran Ottoman. Pada saat itu Islam mengalami zaman keemasan. Konstantinopel, yang merupakan ibu kota Bizantium, kemudian berubah nama menjadi Istanbul. Takluknya Konstantinopel menjadikan kekaisaran semakin melebarkan ekspansi ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah pada abad ke-14 dan 15. Orang Turki yang hingga saat ini masih aktif dalam melakukan Islamisasi baik bagi penduduk wilayah tersebut hingga Albania menjadi negara dan penduduk mayoritas Muslim hingga saat ini, dan beberapa kelompok etnis Slavia, Bosnia-Herzegovina, dan beberapa bagian negara Bulgaria. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, migrasi Muslim dari Timur Tengah ke Eropa meningkat. Negara-negara yang menjadi tujuan migrasi Muslim pasca Perang Dunia Kedua ini adalah negara-negara seperti Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris. Penyebaran Islam di negara-negara Eropa. Yang kesatu, Spanyol. Spanyol dapat dikatakan sebagai pintu masuk penyebaran Islam di Eropa, sekaligus tempat yang paling utama bagi Barat menyerap peradaban Islam, baik dalam hubungan politik, sosial, ekonomi, maupun peradaban antar negara. Pemerintahan Islam yang pertama kali menduduki Spanyol adalah khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Namun, pada 1942 terjadi gelombang pengusiran umat Islam di negara itu. Kemudian pada tahun 1980-an, penganut Muslim di Spanyol mulai kembali meningkat karena banyaknya imigran Maroko yang memasuki negara tersebut. Pada tahun 2016, Spanyol secara resmi memiliki lebih dari 1.909.141 Muslim dari total populasi sekitar 46.438.422 jiwa atau sekitar 4% dari total populasi. Yang kedua, Prancis. Penyebaran Islam di Prancis dimulai sejak abad ke-8. Pada awal abad ke-17, sekelompok Muslim yang diusir dari Spanyol menetap di sekitar Pyrenees. Kehadiran kaum Muslim di Prancis menjadi penting di masa modern dengan kolonisasi Afrika Utara yang dimulai pada tahun 1830. Sekitar tahun 1850, para pedagang Aljazair berdatangan ke Prancis yang disusul oleh pekerja-pekerja Maroko. Pada tahun 2020, Prancis menjadi negara yang memiliki warga Muslim terbanyak di Eropa, yakni sekitar 7 juta jiwa. Meskipun Prancis memiliki warga Muslim terbanyak di Eropa,
namun tingkat Islamofobia di sana juga tinggi. Pemerintah Perancis juga mengeluarkan aturan untuk warga imigran beragama Muslim untuk tidak membawa atau mengamalkan ajaran agamanya, seperti memakai pakaian bermotif agama, yaitu hijab atau niqab, bagi kaum perempuan. Hal ini menjadi tantangan bagi kaum Muslim di Prancis. Yang ketiga, Jerman. Islam mulai menyebar di Jerman sejak masa Raja Karleman yang menjalin hubungan dengan Khalifah Harun al-Rasyid pada masa dinasti Abbasiyah. Islam modern mulai berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan sebagai akibat dari kemajuan industri Jerman, sebagaimana di negara Eropa lainnya, banyak imigran Muslim yang datang ke Jerman untuk bekerja. Pada tahun 2020, Jerman menjadi negara yang memiliki warga Muslim terbanyak ketiga di Eropa, yakni sekitar 47 juta jiwa. Yang keempat, Inggris. Penyebaran Islam di Inggris dimulai dari banyaknya Muslim yang mulai bermukim di Inggris akibat ekspansi Inggris di India. Selama periode akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, para pelaut yang direkrut oleh East India membentuk komunitas-komunitas Muslim kecil di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, South Shields, Newcastle, London, dan Liverpool. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2020, Inggris menjadi negara yang memiliki warga Muslim terbanyak ketiga di Eropa, yakni sekitar 3 juta jiwa. Adaptasi Islam di Eropa dalam lingkup sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama, sosial budaya. Komunitas Muslim membangun masjid-masjid. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat pendidikan atau pengajaran, pertemuan sosial keagamaan, acara perkawinan, dan pusat bisnis. Dalam hal pengajaran, sebagian besar keluarga Muslim mentransmisikan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka melalui sumber utama Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Masjid adalah salah satu manifestasi paling jelas dari kehadiran penduduk Muslim di seluruh Eropa. Bangunan masjid di Eropa, terutama di bagian Eropa Barat, dipakai untuk bermacam acara sosial bernuansa keagamaan yang biasanya tidak diselenggarakan di dalam atau sekitar bangunan masjid di dunia Muslim sendiri, seperti resepsi perkawinan, khitan, dan upacara berkabung. Dalam konteks sekuler Eropa Barat, masjid dapat menggunakan situs web dan platform media sosial untuk menyebarkan ideologi Islam, untuk memposting informasi tentang jadwal sholat, untuk berbagi video, dan untuk membuat komunitas online untuk menjaga identitas Muslim anggotanya. Yang kedua, politik. Adaptasi Islam di arena politik Eropa terjadi pada dua tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama Islam politik dan yang kedua Islam dan Muslim dalam politik. Kedua level itu terkadang bertepatan, tetapi umumnya tidak. Tingkatan pertama mencakup partai-partai Islam atau politisi Muslim individu terkait dengan asosiasi yang ideologinya terkait erat dengan Islam politik. Tingkatan kedua adalah warga negara Eropa dengan latar belakang Muslim yang tidak termasuk dalam kelompok Islam tertentu atau tidak secara terbuka menyatakan identitas Islam mereka. Partai Islam di Eropa. Pengalaman partai-partai Islam di Eropa seperti Partai Islam Inggris, Brunei di Spanyol, Partai Islam di Belgia, Partai Kontemporer di Norwegia, dan Partai Muslim Belanda setidaknya mengecewakan. Hal ini karena sebagian besar partai Islam gagal di tingkat nasional di Eropa. Ini bukan hanya masalah menjadi Sunni atau Syiah, atau menjadi seorang Muslim yang taat atau sekuler. Ini juga merupakan masalah identitas nasional dan kepemilikan bahasa. Kesalahan yang dilakukan sebagian besar partai Islam adalah kesalahan yang sama yang dilakukan orang Barat ketika berbicara tentang Islam. Menganggap Islam dan Muslim sebagai komunitas monolitik. Apa yang disebut komunitas Islam di Eropa diwakili oleh banyak kebangsaan, tradisi, dan bahasa. Politisi Muslim. Nasib politisi individu dengan latar belakang Muslim sedikit lebih sukses daripada partai-partai Islam. Mereka biasanya memasuki arena politik sebagai calon partai utama dari kanan, tengah, atau kiri, dan cenderung menghindari dicap Muslim. Meski media suka melakukan ini, di arena politik Eropa utama dan paling komprehensif, Parlemen Eropa dari total 749 anggota parlemen,
10 memiliki latar belakang muslim, yang berarti bahwa mereka lahir di negara-negara muslim atau memiliki orang tua muslim. Yang ketiga, ekonomi. Terkait dengan adaptasi dalam lingkup ekonomi Islam terlihat berkembang hebat di Eropa pada akhir abad ke-20 dengan adanya Bank Islam di Inggris dan Luxembourg. Rofiko menyebutkan bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi dari Al-Quran dan Sunnah. Negara-negara Eropa memanfaatkan beberapa potensi dengan mengembangkan bisnis di dunia halal lifestyle yang meliputi 1. Halal food, 2. Halal travel, 3. Halal mode and fashion, 4. Halal media and recreation, 5. Halal kosmetik, 6. Halal pharmaceuticals, dan 7. Islamic banking. Perkembangannya di Eropa juga didukung kebutuhan imigran muslim yang dituntut untuk hanya mengkonsumsi barang yang halal. Jadi kesimpulannya, Islam masuk dan menyebar di Eropa melalui ekspansi atau penaklukan di Andalusia yang sekarang bernama Spanyol. Pada saat ini, Islam tengah berkembang pesat dan menyebar lebih luas di Eropa. Hal ini merupakan efek dari banyaknya imigran dari negara-negara Timur Tengah beragama Islam yang mengungsi ke negara-negara Eropa. Tentunya dengan datangnya imigran-imigran muslim ini akan berpengaruh terhadap aspek sosial budaya, politik, dan ekonomi negara-negara Eropa.